Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjuha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya adalah untuk senantiasa berbuat kebaikan dan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukannya, memiliki peluang untuk mengerjakannya, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita kesempatan untuk melakukannya. Allahu Jalla Dzikruhu berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, kata Allah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Dan kebaikan yang pertama dikatakan oleh para ulama, tingkat kebaikan yang pertama yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Kemudian kebaikan yang kedua para ulama mengatakan adalah dengan mencontoh dan mengikuti manusia termulia di muka bumi ini yang pernah ada, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan berikutnya adalah kebaikan-kebaikan yang dinyatakan baik oleh Allah dan Rasulnya, bukan kebaikan yang kita duga sebagai sebuah kebaikan. Nah, bisa jadi kita menduga sebuah hal baik, akan tetapi belum tentu dinilai hal tersebut baik oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Kemudian apa motivasi kita di dalam melakukan kebaikan dan kebaikan, ketaatan dan ketaatan? Maka motivasi yang akan membuat seseorang langgeng di dalam melakukan ketaatan atau kebaikan tersebut adalah satu hal. Allah mengatakan di kelanjutan ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin, yaitu tidak ada yang lain, tidak ada hal-hal yang mendorong kita, atau bukan apapun yang mendorong kita melakukan atau mengerjakan sebuah kebaikan kecuali kita ingin dicintai oleh Allah. Kecuali kita ingin dicintai oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau klaim kita mengatakan kita cinta pada Allah, setiap manusia, hatta anak bayi yang baru atau anak-anak kecil yang baru belajar bicara pun mampu untuk mengatakan dengan lisannya, saya cinta Allah. Akan tetapi yang terpenting adalah apakah Allah mencintai kita. Itulah motivasi, itulah faktor utama yang akan membuat seseorang dawam terus menerus melakukan kebaikan dan kebaikan sampai dia meninggalkan dunia ini. Karena tidak ada motivasi di dalam melakukan kebaikannya kecuali dia ingin dicintai oleh Allah. Walaupun di dalam melakukan kebaikan tersebut dia seorang diri, walaupun ketika melakukan kebaikan tidak ada sedikit pun penghargaan dari manusia, walaupun ketika melakukan kebaikan tersebut justru dia mendapatkan cemoohan dari manusia, maka lanjutkanlah kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu dari kebaikan kita di atas tanah ini, tapi yakinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan memberikan, Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan pada suatu hari yang kita sangat membutuhkannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra menjelaskan kepada kita semua sekaligus memberikan motivasi untuk kita semua, motivasi untuk kita memulai atau melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Kata Allah Jalla Dzikruhu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah sedikit pun tidak mengambil keuntungan dari letihnya kita, dari pengorbanan harta kita, pengorbanan waktu kita di dalam melakukan kebaikan. Allah mengatakan in ahsantum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada pemenang yang tidak capek. Seluruh pemenang capek.
Tidak ada pemenang yang tidak capek. Seluruh pemenang letih. Sebagaimana letihnya saf pertama dibandingkan saf-saf berikutnya, dan berikutnya. Untuk mendapatkan saf-saf yang paling utama membutuhkan waktu lebih dahulu untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Membutuhkan pengorbanan. Maka sebuah kamus yang disepakati oleh manusia, kemenangan hanya bisa diperoleh setelah dengan taufik Allah, yaitu dengan keletihan, pengorbanan. Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Ketika kalian letih, ketika kalian berkorban, dan seterusnya, maka itu semua untuk kalian. Allahu jalla dzikruhu. Kita ambil contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala. Bukankah Nabi yang mulia SAW dengan lisannya yang mengatakan, khairus sufufi lirrijali awwaluha. Sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah yang paling pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruknya saf untuk laki-laki adalah yang paling akhir. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan perkara yang paling utama, seseorang harus datang lebih dahulu. Seseorang harus mengorbankan waktunya, tenaganya, dan seterusnya untuk mendapatkan sebuah keutamaan. Dan begitulah dalam kebaikan-kebaikan. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan apa yang akan kita dapatkan, hasil akhir besok yang kita dapatkan adalah hasil letih dan capek kita. Semoga Allah ta'ala menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Isra ini, wa in asa'tum, dan jika kalian berbuat keburukan, berbuat ketidakbaikan, Allah tidak dirugikan sedikit pun jamaah. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Kata Allah jalla dzikruhu, falaha, maka tidak lain dan tidak bukan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia akan pulang kepada pelakunya. Kebaikan pulang kepada pelakunya, keburukan pulang kepada pelakunya. Tidak ada satupun manusia yang dizalimi oleh Allah. Allah tidak menzalimi siapapun kita, dan tidak boleh ada di dalam hati kita, tidak boleh sedikit pun ada di dalam hati kita, yaitu prasangka Allah menzalimi kita dengan takdirnya. Wallahi tidak ada takdir Allah yang menzalimi manusia. Tidak ada satupun takdir Allah yang menzalimi makhluk-makhluknya. Akan tetapi kata Allah jalla dzikruhu, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Kan tapi manusia sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa berbuat kebaikan terus sampai kita meninggalkan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya musarrifal qulub ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dzikrika ala ta'atika. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la nakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajaba laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.